Buah nanas, buah gohok. Paling cocok dimakan pakai kerupuk. Panas-panas enaknya minum bir peletok buatan Bang Uu. Nah, ini nih. Minuman tradisional Betawi, bir peletok 0% alkohol. Kalau tahu sejarahnya pasti tahu kalau kita ini sebenarnya iri gitu ya, orang-orang Belanda gitu ngelihatnya kok bisa minum wine tapi kita nggak boleh minum alkohol. Akhirnya ada inovasi berupa bir yang tidak beralkohol sama sekali, namanya bir peletok. Si Bang Uu di mana nih ya? Assalamualaikum Bang Uu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Bang Uu, gimana kabarnya Bang Uu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bobo apaan Bang? Ini beberapa rempah yang memang kita pakai untuk produksi bir peletok. Total ada berapa rempah? Itu totalnya 1, 2, 3, 11 ya, kurang lebih 11. Kurang lebih ada 11. Nah, ini kan sebenarnya udah warisan turun-temurun gitu Bang ya? Iya, begitulah kira-kira kalau untuk di Betawi ya, suku Betawi. Iya, nah ini tuh banyak nggak yang pada borong-borong bir peletok nih kalau lagi wisata Setu Babakan? Ya alhamdulillah antusiasme ya warga cukup bagus ya gitu karena memang kan tagline kami di sini menyehatkan dan menghangatkan badan gitu. Menyehatkan dan menghangatkan badan, ya sudah deh Bang U. Saya mau menyehatkan dan menghangatkan badan saya sendiri. Aduh lapar, habis jalan-jalan kemana-mana nih, sekarang pengen nyobain masakan Betawi yang katanya sini khas banget di Setu Babakan. Rugi kalau nggak makan yang satu ini. Mas Nur, gimana kabarnya Mas Nur? Ya, ini gabus pucungnya. Ini dia gabus pucung pemirsa, dan ini adalah gurame pecah. Iya. Jadi gabus pucung ini yang disebut pucung itu adalah bumbu yang kayak rawon ya. Sini Mas Nur. Jadi kluwek. Nah, kalau ini bumbunya itu kayak pesmol ya Mas? Iya, beda lagi kalau pesmol. Oh beda lagi? Iya, kalau ini banyak banget rempah-rempahnya ini pecak nih. Oh gitu apa aja? Iya, jahe, kencur, kunyit, bawang putih, bawang merah, banyak ini kacang mede. Oh, ada kacang medenya juga? Ada juga kacang mede, kemiri, semuanya. Oh gitu. Nah, ini kan sebenarnya menandakan sesuatu ya pemirsa ya, bahwa masyarakat Betawi itu masyarakat sungai. Karena kalau kita lihat ini kan ikan-ikannya ikan-ikan sungai semua ya Mas Nur ya? Paling sulit gabus dicarinya. Kalau gabus pucung dia di rawa-rawa, di setu-setu, kayak Setu Babakan banyak gabus pucung. Oh gitu. Nah sekarang ini berhubung rawa-rawa atau mungkin tempat-tempat pengairan itu udah pada kotor gitu ya. Jadi gabusnya agak susah gitu Mas Nur ya? Susah dicarinya sekarang. Jadi orang-orang boleh neger, orang Betawi bilang neger. Neger? Neger itu ibaratnya mancing malam. Baru di stok ke sini ke Bang Nur gitu. Nih gabusnya Bang Nur sekian kilo gitu. Sekilonya sekarang berapa Bang Nur? Waduh, kilonya sekarang udah sampai 45. Waduh, berarti saya nanti bayarnya segitu juga ya? Iya. 45.000 aja. Yaudah kita makan ya, cobain ya Bang Nur ya. Silakan, silakan. Ini adalah batik-batik khas Betawi, pemirsa. Kalau sebelah kanan saya, ini adalah batik tulis Sidoluhur motifnya. Nah, kalau sebelah kiri saya, ini ada yang namanya batik loreng ondel-ondel, mengangkat figur ondel-ondel sebagai simbol khas budaya Betawi. Nah, di sini saya juga ada lagi nih. Ya, ini termasuk batik kontemporer. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ada simbol Nusa Kelapa. Zaman dulu pada saat penjajahan Portugis nih, ada orang-orang bangsa Portugis ke sini, sebenarnya ada wacana kenapa nggak daerah ini kita namai Nusa Kelapa. Tapi akhirnya dipilihlah Sunda Kelapa. Nah, kalau Anda mau ikut Abang None, zaman dulu saya ikut Abang None ya, saya sebagai abang kebetulan. Ini ada yang namanya pucuk rebung, biasanya dipakai untuk bawahan none. Dan ini bisa juga disebutnya tumpal. Nah, semua yang ada di sini harganya lumayan terjangkau, 200 sampai 300 ribu ya kalau yang untuk cap. Tapi kalau untuk tulis mungkin beda lagi, tergantung dengan ya kalau orang bilang sih ya kayak open request gitu ya. Nah makanya kalau pengen tahu seperti apa sih sebenarnya pembuatannya dan bahan-bahannya apa saja, kita lihat ke sana yuk. Masih aku ambil ya? Iya. Langkah pertama dalam proses pembuatan batik adalah menggambar, membuat polanya. Kebetulan kalau di sini ternyata pola-pola yang dibuat
itu pola-pola kontemporer dan bisa dipesan ya Mas ya. Ya, kali ini gambar apa nih? Ondel-ondel sama penari. Ondel-ondel sama penari. Oh, jadi kalau di sini ini bisa pesan misalnya kayak Cristiano Ronaldo tapi pakai baju ondel-ondel gitu bisa ya? Bisa. Yang paling banyak dipesan motif apa? Ya di sini kan ngambil tema Betawi, jadi yang banyak motif ondel-ondel sama penari yang kayak gitu. Oh gitu. Jadi habis udah selesai Mas gambar, kemudian dikasihlah ke Mas yang ini. Ya, terus habis itu digambar di kain gitu ya Mas ya? Dari kertas tadi udah fix, habis itu langsung digambar kain. Saya lagi mencanting ini namanya ya. Setelah tadi digambar ya kan di kain. Nah, sekarang saatnya mencanting dengan malam ini atau dengan lilin ya, Maya ya. Nah, ini bukan tanpa alasan ya, kita duduknya kayak begini, bukan mau nyari kutu ya, Maya ya. Atau mau ngantri bis, bukan. Tapi ini harus duduknya ini kayak belakangan ngantri-ngantri kayak gini nih karena semuanya pakai tangan kanan ya. Nah, kalau ada yang kidal gimana dong, Maya? Ya, balik adatnya. Tapi belum ada soalnya, jadi bingung juga Maya jawabnya. Oh, di apa yang bagus tuh mencanting tuh kayak gimana sih Mas? Jadi ini harus ngikutin gambar ya. Dan kalau udah jadi dicelupin gini, terus harus ditiup. Nah, kalau tadi sudah melihat bagaimana proses pembuatan batik tulis, nah sekarang batik print alias batik cap ya Mas ya. Ini Masnya lagi bikin capnya kebetulan pemirsa, dan bahannya itu dari tembaga. Kenapa dipilih tembaga? Karena satu, tembaga itu penghantar panas. Kemudian yang kedua, nggak gampang karatan. Kemudian yang ketiga juga lumayan lentur, jadi gampang dibikinnya. Nih kayak sekarang nih, jago banget loh dia. Lagi bikin cap-capan ondel-ondel. Iya, motif ondel-ondel. Wah, lagi pilih-pilih apa nih Pak Toto? Iya, ini secang. Ini secang ini buat pewarna batik. Kita di sini pakai pewarna alami. Ya, inilah salah satu bahannya, secang ini. Secang, secangkai mawar merah, bukan ya? Beda ya. Terus ini apa Pak? Kalau ini tegeran. Ini fungsinya nanti beda. Kalau ini untuk warna merah, ini untuk warna kuning. Oke. Iya. Nah ini ada yang menarik lagi nih. Ini masalah lilin ya Pak ya? Iya, itu lilin. Jadi lilin yang ini sama ini bedanya apa Pak? Kalau ini adalah salah satu bahan untuk bikin lilin. Nah, yang kita pakai lilin ini sama ini. Oh. Nanti ini untuk batik cap, ini untuk batik tulis. Oke. Capek juga ya lama-lama. Mesti ngengkol ke kanan, ngengkol ke kiri. Iya, karena kalau misalnya nggak kayak begini, jadinya jalannya nggak beraturan. Nah, makanya saya saranin pemirsa, kalau mau olahraga air di sini, pastikan Anda punya partner. Jadi nggak sendirian kayak saya nih, ya kan? Nah, akhirnya jalan-jalan kita di Setu Babakan sudah selesai sampai di danau ini. Dan minggu depan kita akan jalan-jalan lagi di tempat-tempat yang pasti akan lebih menyenangkan. Yang jelas konservasi budaya tentunya tidak sebatas bagaimana melestarikan budaya itu dalam bentuk simbol-simbol. Tapi produk budaya harus bisa layak jual, layak tonton, dan juga layak tampil. Saya Dias Kaslina, sampai jumpa.